Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan. Semoga saudaraku sehat dan siap menerima firman Tuhan khotbah Minggu hari ini. Namun kita awali dengan penyerahan diri. Saudara, mari saya teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Nyanyian dua pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang kita membuka hati untuk Tuhan. Kita akan terima firman dan sabdanya untuk kita renungkan bersama-sama. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang mengangkat kita harus bersyukur dan mengimani pemberian Tuhan dan hari yang kudus, hari Minggu yang mulia, hari ini. Dan katakanlah, hari Minggu, hari yang mulia. Semoga berkat. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari nabadiam, hari pamujian. Lau marsombah to debataka simpanopa ngoluki. Hari Minggu, hari Tuhan, hari nabadiai. Hari Minggu, pamujian tu Jehovah Tuhan. Ya, ingok ma, hari Minggu, hari nabadia, hari pamujian ni Tuhata nadiginjang. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kini kita menyatu dengan firman Tuhan sebagai renungan atau khotbah Minggu yang ke-17 setelah masa Trinitatis, tepatnya hari ini 22 September 2024. Teks khotbah tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai 24. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kenderaanmu dan sebagai kenderaanmu yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia,
yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandu. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah dari pekerjaannya yang keusahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekalianlah kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji nama Tuhan. Dan bagi para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, kami ucapkan selamat melayani. Selamat marhuba semadihamu, damang dainang, saya diramoti, dipargugoi, diparbisuki, jala dipasu-pasu tuhatama, hamu marhubas di tonga-tongani huriai. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, bilalah saya ajukan sebuah pertanyaan, saudara boleh menjawabnya dalam hati masing-masing. Saudara, siapakah menurutmu yang paling hebat di dunia ini? Siapakah yang paling tinggi? Siapakah yang paling cerdas? Siapakah yang paling bijaksana? Siapakah yang paling mulia? Siapakah yang paling sempurna? Tentu jawabannya pasti satu kata, dan itu juga yang keluar dari hati nurani saya, yaitu Tuhan. Tuhanlah yang sempurna dalam segala hal. Di dalam sejarah penciptaan, khususnya in the Old Testament, dalam kitab Perjanjian Lama, telah digariskan dan dijelaskan who is the God and actually, siapakah sebenarnya Tuhan itu di tengah-tengah ciptaannya. Manusia merasakan kehadiran Tuhan telah membawa suasana yang terindah dan menyejukkan hati. Tuhan telah menggenapi, memenuhi apa yang dibutuhkan ciptaan di dunia ini. Tuhan yang kita sebut sebagai Logos atau Dafar, hidup, Alfa dan Omega, siang mula ni mulana, sahat rodi ujunga, hot doibana, natagwari sitok palangit doho tanoon. Di pos do sudi natin panay, jala bagak saluhupna, dan kita menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pujian dan kesaksian tentang Allah Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang sempurna, ternyata juga dilontarkan oleh pemazmur yang pada khotbah kali ini ia mengatakan
bahwa kebesaran Tuhan dalam segala hal telah ada dari dulu sampai sekarang. Mulai dari penciptaan yang luar biasa, bumi ditata begitu hebat. Alam semesta tercipta dengan organ-organ di dalamnya. Begitu Tuhan menempatkan matahari pada posisi yang tepat, bulan dan bintang pada posisi yang tepat, laut, darat, hutan, lembah ditempatkan pada posisi yang tepat. Tercipta juga burung-burung di udara, hewan-hewan melata, dan lain-lain. Bahkan setelah Tuhan menyiapkan satu taman yang begitu indah, maka manusia pun ditempatkan di sana untuk menguasai dan mengelola serta memelihara ciptaan Allah yang begitu megah dan agung tersebut. Sempurna dalam segala hal. Dan itulah yang disyukuri oleh umat atau bangsa-bangsa sejak dulu sampai sekarang. Lukisan tentang atau gambaran tentang Tuhan yang maha besar, Tuhan yang menciptakan semuanya, diserukan oleh pemazmur dalam minggu ekologi, minggu yang mengingatkan kita tidak pernah lepas dari lingkungan atau alam yang Tuhan ciptakan. Dan kita juga sekaligus diingatkan agar kita mau menjaga dan melestarikan alam. Sekali-sekali jangan dirusak atau dicemari alam ini. Sebab alam itu bagian dari kehidupan kita. Alam juga bagian dari iman yang harus kita dekat, berkorelasi, bahkan harus sama-sama merawatnya. Sebab itu juga bagian dari ciptaan Tuhan. Kita harus melestarikan alam dan semua yang Tuhan jadikan di dunia ini. Pemazmur juga menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan terang yang menerangi dunia ini, sekaligus menerangi hati jiwa kita untuk berbuat dan bernubuat serta memasukkan nama Tuhan. Tuhan telah mendirikan, membentangkan mulai dari langit, cakrawala, bulan dan bintang, planet-planet lain tersusun rapi. Bahkan posisi bumi sangat mengagumkan, begitu indah, apalagi dikelola dengan baik. Maka kita merasakan kehadiran Tuhan ada hadir di tengah-tengah kita, dan di situ kita harus bersujud, mensyukuri dan menaikkan pujian bagi Dia. Saudaraku, Tuhan juga membangun kemah-kemah tempat kita berlindung, bahkan gunung-gunung, hamparan, sawah, ladang, laut, air, semuanya dicipta Tuhan. Namun kita diingatkan tidak sekedar untuk menikmati saja, tapi kita harus mau menjaga, bahkan mengelolanya sampai hasil atau result dari pemeliharaan kita, pengelolaan kita dari alam bisa menjadi pujian yang berarti bagi kemuliaan Tuhan. Saudaraku, semua ciptaan wajib tunduk dan sujud kepada Sang Pencipta. Pohon-pohon yang sudah tumbuh subur pun menghasilkan buah, dan manusia yang memetiknya akan bersyukur kepada Tuhan. Burung-burung di udara terlihat juga turut bernyanyi mensyukuri Sang Pencipta. Tuhan telah menjadikan semuanya indah,
dan sangat menakjubkan. Ya, bulan yang bercahaya, matahari yang berotasi hingga terjadi siang dan malam. Ini juga harus kita syukuri. Bagaimana kalau terus malam? Ayo. Bagaimana kalau terus siang? Kita bisa mati kalau terus panas, kalau terus gelap. Maka Tuhan menciptakan adanya siang dan malam. Di sanalah ciptaan itu sujud dan tunduk pada Tuhan. Matahari memancarkan sinar. Kita turut merasakan kekuatan dari sinar mentari dan membuat kita bisa melihat ciptaan Allah. Maka diingatkan semua manusia, khususnya jemaat HKBP hari ini, harus bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan segala-galanya, menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, menciptakan cakrawala, menciptakan pepohonan, menciptakan binatang-binatang, menciptakan laut, darat, udara, semuanya diciptakan untuk kita nikmati. Namun harus juga kita kelola menuju kemuliaan Tuhan. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Ekologi. Minggu yang mengingatkan kita turut serta menjaga ciptaan Tuhan dan alam semesta ini. Lebih dari itu, kita menjaga tubuh kita. Pamatak tau pirikok do jamot tonoton asa totong yes boy gabe inganan pamucian ni debata sumodido nak portibion taramoti dajaga tajamoton unang takotori. Jangan cemari ciptaan Tuhan. Tuhan bisa marah apabila kita mencemari ciptaannya atau alam semesta ini. Dalam satu tema kali ini kita diingatkan habalgaun di Jahuba di bagasan natinopana kebesaran Allah bagi seluruh ciptaannya, yaitu kita sendiri termasuk dalamnya. Terpuji nama Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan tubuh kita, menciptakan alam semesta, menciptakan seisinya, sehingga kita bisa bersuka cita dan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Pujilah Tuhan selagi kita hidup dan bernapas. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh mengingatkan kami agar kami selalu hidup bersama Tuhan dan merawat ciptaan-Mu dalam Minggu Ekologi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati.